Salam sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu melalui pengongsian renungan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Kali ini saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tajuk renungannya akan saya bagikan pada saudara adalah bertajuk penurutan adalah buah kasih. Tetapi sebelum saya meneruskan pengongsian ini, adalah baiknya saudara, saya mengundang saudara untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau sentiasa hadir di sisi kami, memelihara kami, menuntun kami untuk menjadi umat-Mu yang setia pada akhir zaman ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kiranya Engkau menaruh kami dengan Roh Kudus dalam hati kami. Pikiran kami akan dikuasai sepenuhnya, supaya melalui perkongsian renungan ini Tuhan akan dapat menguatkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan, dan melalui perkongsian ini akan menjadi berkat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih, hikmat kebijaksanaan yang datang dari surga Engkau taruhkan dalam buah pikiran kami untuk mengerti paham sepenuhnya melalui pelajaran renungan yang akan kami terima. Dalam semuanya Bapa, kami minta melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seperti mana yang saya katakan tadi, tajuk renungan yang akan saya fungsikan kepada saudara adalah bertajuk penurutan adalah buah kasih. Inti renungan kali ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Saya bacakan di sini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah masing-masing yang merasa cenderung untuk menjadikan pernyataan yang tinggi dari kesucian melihat ke dalam cermin hukum Allah, sementara mereka melihat tuntutan-tuntutannya yang jauh menjangkau dan mengerti pekerjaannya sebagai ketejaman pikiran dan isi hati. Mereka tidak akan membanggakan hal-hal yang tidak berdosa. Saudara, mereka yang pura-pura suci, yang menyatakan bahwa mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan, yang menuntut hak kepada janji-janji Allah, sementara menolak untuk memberikan penurutan kepada hukum-hukumnya. Pelanggaran-pelanggaran hukum itu menuntut segala sesuatu yang dijanjikan kepada anak-anak Allah. Tetapi prasangka ini adalah pada bahagian mereka, karena Yohanes menceritakan kepada kita bahwa kasih yang benar bagi Allah akan dinyatakan dalam penurutan kepada segala hukumnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidaklah cukup untuk percaya teori kebenaran, untuk menyatakan iman kepada Kristus, untuk percaya bahwa Yesus bukanlah penipu, dan bahwa agama dari kitab suci bukan rekan-rekan yang licik. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menurut perintahnya, Yohanes menulis, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Saudaraku yang kekasih, Yohanes tidak mengajar bahwa keselamatan itu harus diperolehi oleh penurutan, tetapi bahwa penurutan itu adalah buah iman dan kasih. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapuskan segala dosa. Ia berkata, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. 1 Yohanes 3 ayat yang kelima hingga ke-6. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal di dalam hati perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah.
hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terdapat ramai orang yang berusaha menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram, di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit bila mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Allah tidak terbatas. Orang yang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya, laki-laki dan anak-anaknya yang perempuan gembira, damai, dan menurut. Dengan penggunaan iman yang percaya memiliki berkat-berkat ini. Lalu iman ini setiap cacat tabiat dengan dipenuhi setiap kenajisan, dibersihkan setiap kesalahan, diperbaiki setiap keunggulan, diperkembangkan. Alfa dan Omega, jilid 7 halaman yang ke-474 dan 475. Semoga Tuhan memberkati Anda melalui perkongsian ini, dan kita akan bertemu lagi. Tuhan memberkati.